Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Aprilia Zahra. Saya semester 4. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan dibahas. Nah teman-teman, selanjutnya ada tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk memperoleh informasi serta pemahaman baru dari topik yang akan dibahas di berbagai aspek kehidupan, serta membantu individu untuk mampu berbicara di depan umum untuk mengemukakan pendapat mereka. Selanjutnya, untuk pelaksanaan bimbingan kelompok bisa dilaksanakan secara offline atau tatap muka, di mana kita akan duduk melingkar atau membuat setengah lingkaran, dan jika kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan secara online, maka bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau aplikasi online lainnya. Selanjutnya, ada contoh dari pelaksanaan bimbingan kelompok yang sudah saya lakukan di sebuah SMP negeri yang berada di Jakarta. Selamat menonton semuanya. Teman-teman, apakah sebelumnya teman-teman ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan yang bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini adalah suatu jenis di layanan BK yang kegiatan ini tuh memberikan informasi gitu ya umum di masyarakat. Lalu tujuan dari bimbingan kelompok ini supaya teman-teman mampu untuk mengemukakan pendapat teman-teman tanpa merasa takut jika malu. Nah, cara pelaksanaannya bimbingan kelompok ini seperti kita saat ini ya, membentuk lingkaran atau sebuah lingkaran yang berisi dari 8 sampai 12 orang. Nah, jadi saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman ini sebagai anggota kelompok. Bagaimana teman-teman bisa dikatakan? Kita lanjut, ada 4 hal atau poin yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama itu ada keterbukaan, di mana teman-teman secara terbuka mengemukakan pendapat teman-teman tanpa ada informasi yang ditutupi atau memberikan informasi setengah-setengah. Yang kedua ada kesukaraan, di mana teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan dari teman-teman. Yang ketiga ada kenormalitan. Ketika teman-teman ini mengemukakan pendapat teman-teman, teman-teman silakan mengatakan terlebih dahulu, baru setelah diizinkan berbicara teman-teman berbicara. Yang keempat ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini ketika kita membahas hal yang pribadi, itu dimohon teman-teman tidak memberitahukan kepada orang tua dan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kenalan di teman-teman. Jadi kita menyebutkan nama dan profil teman-teman ya. Lalu setelah misalkan temannya sudah berkenalan, kita say hi. Jadi dimulai dari saya sama orang pertama, lalu dilanjutkan oleh sebelah kanan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Salma, hobi saya menggunakan musik. Perkenalkan, nama saya Deva. Saya Halo Deva. hobi saya main bulu tangkis. Halo Respa. Perkenalkan, nama saya Rupiah dan saya hobi saya main bola. Halo. Nama saya Muhammad Aksa, hobi saya menonton film. Halo Aksa. Nama saya Robi dari Teknis, hobi saya gambar. Halo Robi. Nama saya Dinda,
teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. Jadi saya mau menjelaskan kembali. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan BK karena kegiatan itu memberikan informasi yang umum di masyarakat dan ada beberapa poin atau hal yang harus disepakati bersama, yaitu tentang keterbukaan, kesukaraan, ketertiban, dan kerahasiaan. Nah, jadi pada hari ini saya mau membahas tentang narkoba terhadap masyarakat. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini itu sangat umum ya di masyarakat, apalagi di usia manusia begitu SMP, SMA, jadi itu pasti kita selalu membicarakan narkoba. Nah, tapi selain narkoba dengan topik-topik lain nih seperti seks bebas, bullying, alkohol, pergaulan bebas, dan teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu narkoba? Jawab. Ya boleh silakan. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan kegangguan. Ada lagi yang mau berpendapat soal narkotis? Sudah? Ya, itu ya seperti yang bilang tadi, narkoba atau narkotika adalah obat-obatan terlarang yang bisa membantu seseorang itu ketergantungan, apalagi kalau misalnya dia over memakai narkoba itu bisa melakukan. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih siapa aja yang biasanya itu memakai narkoba? Boleh silakan juga. Ya, yang biasanya kan itu ya apa tuh kayak remaja-remaja yang salah pergaulan gitu. Terus biasanya mereka juga depresi atau enggak stres, jadinya ngalihinnya ke narkoba gitu, terus obat-obatan gitu. Dia mau berpendapat selain gratis. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin. Oke, aku mau berpendapat. Oke, satu lagi nggak nih yang mau berpendapat? Betul ya, sebagai kata-kata. Jadi orang yang menggunakan narkoba itu biasanya orang remaja, karena remaja itu keingintahuannya tinggi ya, jadi biasanya memang mereka mencoba-coba gitu, nggak tahu apa-apa terlarang gitu. Nah, di mana sih biasanya narkoba itu ditemukan? Mungkin kalau ada yang mau jawab, jadi terus misalnya ada yang mau berpendapat mana narkoba biasanya ditemukan? Boleh silakan dulu. Rumah kosong, hiburan malam, tempat kerja, Ya betul ya, jadi memang narkoba itu biasanya didapatkan di malam, di lingkungan sekolah misalnya, yang olahraga, atau di rumah kosong biasanya juga biasanya mungkin mereka ketemuannya di rumah kosong ya, itu juga biasanya mereka didapatkannya dari situ. Dari kenalan malam juga mereka bisa mendapatkan narkoba seperti itu. Kalian kapan sih seseorang itu biasanya menggunakan narkoba? Boleh silakan juga. relasi pertemanan, kondisi lingkungan, masalah personal, genetik dan biologis, situasi ekonomi, riwayat trauma. Nah, ya betul ya. Jadi biasanya seseorang itu menggunakan narkoba karena tadi faktor ekonomi itu juga bisa, terus karena masalah keluarga, karena dia stres, juga dia banyak, itu juga bisa seseorang itu menggunakan narkoba atau melampiaskannya ke hal terlarang gitu ya. Tapi selain narkoba juga mungkin seseorang itu tuh dia punya kayak keingintahuannya tinggi gitu, seperti tadi kan remaja itu bisa jadi dia main narkoba itu karena pengen tahu gimana sih narkoba itu, mengapa seseorang itu menggunakan narkoba. Ya boleh silakan Syakila. Jadi Syakila bilang seseorang itu kenapa menggunakan narkoba itu karena dia iseng-iseng atau coba-coba itu
kaki kepala lagi ya. Tutup kaki kepala pundak. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mencegah tanda? Misalkan Itu apa tuh kita dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, terus kita itu kita juga harus berada di lingkungan yang positif juga, ya kita energinya sebuah itu positif. Terus ya udah kita hindari hal-hal yang kayak gitu, terus jangan sampai nyoba ngelakuinnya. nah itu ya seperti yang tadi saya bilang, jadi cara yoga itu dengan kita berdoa Tuhan, terus di lingkungan yang positif, karena dengan kita lingkungan positif itu bisa membantu kita membantu kita menjauhi dari hal-hal yang tidak menguntungkan. Seperti ada lagi yang seperti apa? Menolak ajakan Tuhan, kelola stres dengan baik, hindari minum alkohol, minta bantuan pakar, kaji setiap faktor risiko, tingkatkan percaya diri, meditasi, dan rileks. Kebetulan bagi yang tadi bilang, jadi cara untuk itu dengan ini itu juga bisa tadi yang kita bilang, jadi yoga itu salah satu cara kita menjaga yoga dan stres itu juga bisa banget, karena kan rata-rata seorang itu dia bakal stres itu kan biasanya karena dia punya masalah hidup atau masalah ya itu kan yang nggak diungkapkan punya dia ada biasanya itu bukan hal yang positif. Kegiatan kita udah selesai nih, tapi sebelum itu aku mau dari dua orang mengirimkan pesan dan pesan kegiatan kita pada mulai dari cowok kali ya, tadi kan yang jawab cewek ya, mulai yang cowok Reswan dan Aksa menyebutkan pesan dan pesan kita pada Aksa. Silakan Kak Aksa. Seru juga. Seru, refreshing gitu. Nah, tadi kan rasanya udah ya. Selanjutnya aku mau menyebutkan komitmen. Komitmen itu bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Saya berkomitmen untuk menjauhi hal-hal buruk. Menjauhi Cuman sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena teman-teman sudah mengikuti kegiatan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saat kita selesai dengan saya berbagi kita dimulai. Baik, segitu saja video tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.